Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi sistem peredaran darah pada manusia. Khususnya adalah materi gangguan dan teknologi sistem peredaran darah. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan: 1. Gangguan yang terkait dengan sistem peredaran darah. 2. Teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah. Materi yang akan kita pelajari adalah: 1. Gangguan yang terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia, dan teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia. Gangguan sistem peredaran darah yang akan kita pelajari pada media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Leukemia. 2. Anemia. 3. Hipertensi. 4. Hipotensi. 5. Varises. 6. Ambeien atau wasir. 7. Sklerosis. 8. Heart valve disease. 9. Stroke. 10. Jantung koroner. 11. Gagal jantung. 12. Kardiomiopati. 13. Sickle cell anemia. 14. Thalassemia. 15. Hemofilia. 16. Embolus. Dan 17. Trombus. Gangguan sistem peredaran darah yang pertama adalah leukemia atau dikenal dengan istilah kanker darah. Penderita leukemia memiliki kelainan pada pembentukan sel darah putih yang melonjak tajam sehingga melebihi batas normal. Akhirnya mulai menyerang sel-sel di sekitarnya. Contohnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Ketika fungsi sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Penderita leukemia memiliki jumlah leukosit yang sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan ribu, bahkan lebih, atau disebut lebih dari normal 4-11 ribu. Perhatikan gambar di samping. Perbedaan antara darah yang normal dan darah penderita leukemia. Anemia. Anemia adalah keadaan di mana hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan keadaan normal, sehingga pengikatan oksigen akan menjadi berkurang pula. Penderita anemia akan kelihatan pucat, lemas, dan kurang bersemangat. Anemia dapat disebabkan oleh kehilangan darah yang banyak akibat kecelakaan, operasi besar, dan melahirkan. Juga dapat disebabkan oleh berkurangnya konsumsi zat besi dan asam folat serta vitamin B2. Hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetis di mana darah sukar membeku. Hemofilia adalah penyakit genetis yang terpaut pada kromosom X dan bersifat resesif. Artinya, jika orang tuanya memiliki gen karier untuk penyakit ini, maka kemungkinan besar anaknya akan mengalami hemofilia. Penderita hemofilia apabila terluka maka akan kehilangan banyak darah. Hipertensi.
Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di atas 130/80 mm Hg. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan darah sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berrelaksasi sebelum kembali memompa darah. Hipertensi terjadi ketika tekanan sistolik berada di atas 130 mm Hg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mm Hg. Tekanan darah yang melebihi angka tersebut merupakan kondisi berbahaya dan harus segera ditangani. Hipotensi. Hipotensi adalah kebalikan dari hipertensi, yaitu tekanan darah yang berada di bawah normal. Bisa disebabkan akibat kehilangan darah yang banyak karena kecelakaan berat maupun akibat dehidrasi, yaitu keadaan tubuh yang kekurangan cairan. Varises. Varises adalah keadaan di mana pembuluh balik atau vena mengalami pelebaran. Penyebabnya adalah akibat darah yang tertahan. Biasanya varises ditemukan di bagian kaki atau betis karena pengaruh gravitasi. Penyakit ini sering dialami oleh orang yang terlalu lama berdiri maupun wanita yang sedang hamil. Ambeien, wasir atau hemoroid. Wasir atau hemoroid atau ambeien adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur atau anus. Wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia, namun umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia di atas 50 tahun. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah arteri karena penimbunan zat kapur, sehingga pembuluh darah arteri tersebut kehilangan elastisitasnya. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan lemak atau kolesterol pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah yang memasok oksigen ke otot jantung, yang menyebabkan aliran darah tidak lancar mengalir ataupun dapat tersumbat sepenuhnya, sehingga darah tidak dapat mengalir untuk memberi makan pada jantung. Bagian jantung yang tidak mendapat pasokan oksigen akan mati, sehingga akan menyebabkan kelainan dari fungsi jantung hingga dapat menyebabkan kematian. Gagal jantung disebut juga heart failure, merupakan penyakit jantung yang paling menakutkan. Biasanya jantung penderita berdetak tidak normal sebagaimana mestinya. Itu sebagai tanda awal gejala gagal jantung. Perikarditis. Perikarditis adalah iritasi dan peradangan pada lapisan tipis berbentuk kantong yang melapisi jantung atau lapisan perikardium akibat adanya infeksi. Gangguan ini relatif jarang terjadi. Irama jantung abnormal. Detak jantung normal adalah 60-100 kali per menit. Jantung berdetak tidak normal disebut aritmia atau disritmia. Jantung berdetak lambat di bawah 60 per menit disebut bradyarritmia. Jantung berdetak cepat di atas 100 per menit disebut tachyarrhythmia. Heart valve disease.
Penyakit ini merupakan gangguan jantung akibat rusaknya klep jantung. Jika katup atau klep jantung rusak, maka darah yang sudah mengalir masuk jantung dapat kembali ke tempat semula, atau darah yang sudah masuk ke ruang jantung akan kembali ke tempat semula atau ke ruang lain sebelumnya. Kardiomiopati. Kardiomiopati adalah gangguan otot jantung yang ditandai dengan adanya pembesaran atau pengecilan jantung secara tidak normal, sehingga jantung menjadi kaku. Akibatnya jantung melemah sehingga jantung tidak dapat memompa darah secara normal. Trombus. Trombus adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh trombus, yaitu bekuan darah seperti eritrosit, leukosit, atau trombosit. Embolus. Embolus adalah tersumbatnya pembuluh darah karena adanya benda asing yang tersangkut dalam pembuluh darah. Talasemia. Talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh berkurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Gejala termasuk kelelahan, kelemahan, pucat, dan pertumbuhan yang lambat. Gejala ringan mungkin tidak memerlukan pengobatan. Jika parah, memerlukan transfusi darah atau transplantasi sel induk donor. Perhatikan gambar di samping yang menunjukkan perbedaan antara darah yang normal dengan darah penderita talasemia. Talasemia terbagi atas dua macam, yaitu talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia minor hanya berupa anemia ringan dan penderita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Sedangkan talasemia mayor, penderita menjadi lemas dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Talasemia mayor dapat lahir dari perkawinan antara dua orang tua yang dua-duanya memiliki sifat pembawa talasemia. Seorang pembawa sifat talasemia secara kasat mata tampak sehat atau tidak tampak gejala apapun. Hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan darah dan analisis hemoglobin. Sickle cell anemia. Sickle cell anemia disebut juga dengan istilah anemia bulan sabit atau anemia sel sabit. Adalah kelainan gen yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Tidak normalnya bentuk sel darah tersebut mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Teknologi sistem peredaran darah. Teknologi ini meliputi 1. Golongan darah dan pengujian keturunan. 2. Operasi jantung dan pembuluh darah. 3. Transplantasi jantung. 4. Jantung buatan. 5. Alat pacu jantung. Golongan darah dan pengujian keturunan. Golongan darah merupakan sifat yang diwariskan, oleh sebab itu golongan darah orang tua dapat digunakan sebagai penentu golongan darah anak. Sebaliknya, golongan darah anak dapat digunakan untuk memprediksi golongan darah kedua orang tuanya. Jika terjadi sengketa mengenai siapa orang tua dari seorang anak yang diperebutkan. Operasi jantung dan pembuluh darah. Operasi jantung dan pembuluh darah pertama kali dilakukan pada tahun 1930-an. Operasi jantung mulai berkembang setelah diciptakan mesin seperti jantung pada tahun 1953. Selama operasi jantung, jantung dibuat tidak aktif. Sebagai gantinya dipasanglah mesin jantung yang berfungsi
menggantikan fungsi jantung, memompa dan memberi oksigen ke dalam darah. Mesin jantung ini memiliki saluran yang berhubungan dengan vena cava dan aorta. Mula-mula, pompa mesin jantung menyedot darah dari vena cava jantung atau darah yang kaya CO2 untuk dibawa menuju ke oksigenator. Di oksigenator, darah diperkaya dengan oksigen dan diambil karbon dioksidanya. Darah yang sudah kaya oksigen dan tidak mengandung karbon dioksida dipompa kembali menuju aorta, dan dari aorta darah dipompa ke seluruh tubuh. Foto ini menunjukkan proses berlangsungnya operasi jantung. Transplantasi jantung. Transplantasi jantung adalah mengganti jantung pasien yang sudah rusak dengan jantung baru yang masih baik. Keberhasilan transplantasi jantung pertama kali dilakukan pada 3 Desember 1967. Dr. Christian Bernard mengambil jantung seorang pasien yaitu Louis Wasansky yang rusak dan menggantinya dengan jantung yang masih baik dari seorang wanita yang meninggal akibat kecelakaan. Operasi ini merupakan cikal bakal berkembangnya transplantasi jantung. Sampai saat ini telah banyak berhasil dilakukan transplantasi jantung. Jantung buatan. Implantasi jantung buatan pada pasien pertama kali dilakukan oleh Barney Clark pada 2 Desember 1982, 15 tahun setelah keberhasilan transplantasi jantung. Jantung buatan yang berhasil diimplantasikan adalah jantung buatan yang diberi nama Jarvik 7. Nama ini diambil dari nama pembuatnya, yaitu Dr. Robert K. Jarvik. Pada tahun 1982, seorang dokter gigi asal Seattle bernama Barney Clark menjadi orang pertama yang ditanamkan Jarvik 7, jantung buatan pertama yang dimaksudkan untuk bertahan seumur hidup. Setelah berhasil, ia menggantikan Jarvik 7 ke dalam tubuh Clark. Selama operasi yang berlangsung 7 jam tersebut, wartawan dari seluruh dunia memadati kantin rumah sakit Universitas Utah. Mereka menantikan keberhasilan jantung buatan yang ditanamkan pada manusia untuk kali pertama. Dilansir dari history.com, tak lama setelah penanaman jantung buatan tersebut, Clark mengungkapkan kepada publik ingin membantu memajukan ilmu pengetahuan dan medis. Dia dipuji sebagai pahlawan ketika dunia menyaksikannya melewati hari-hari yang sulit. Pada tanggal 23 Maret 1983, Clark meninggal pada usia 62 tahun. Dia meninggal setelah hidup 112 hari setelah operasi dan kesehatannya menurun drastis. Artikel ini tayang dan diambil dari kompas.com. Alat pacu jantung atau pacemaker. Alat pacu jantung adalah sebuah alat pacu yang dipasang pada jantung seseorang yang mengalami gangguan pada kelistrikan jantungnya. Alat ini besarnya seperti korek api yang tipis dan dihubungkan dengan serambi jantung dengan sebuah kawat kecil yang disebut lead. Ring jantung. Ring jantung adalah salah satu prosedur penanganan permasalahan jantung dengan pemasangan alat berbentuk tabung kecil yang biasanya terbuat dari logam untuk membuka arteri yang tersumbat. Alat inilah yang dinamai ring jantung atau stent. Penyempitan atau tersumbatnya arteri terjadi akibat penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Plak ini terdiri atas kolesterol atau zat lain. Dengan memasang ring jantung, aliran darah yang sebelumnya tersumbat dapat kembali lancar. Manfaat pemasangan ring jantung adalah sebagai berikut.
1. Meredakan gejala tidak nyaman dan nyeri pada dada. 2. Mengurangi konsumsi obat nyeri dada. 3. Membuat napas lebih lega. 4. Pasien bisa lebih aktif. 5. Meningkatkan aktivitas sehari-hari. Dan 6. Merasa lebih nyaman dalam berkegiatan. Pemasangan ring jantung merupakan pilihan penanganan ideal bagi pasien penyakit jantung koroner karena memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi. Namun tidak semua pasien penyakit jantung bisa menjalani prosedur non-medis ini. Jantung mulai berdenyut sebelum seseorang lahir dan akan terus berdenyut sampai seseorang menjelang ajalnya. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah akan membuat peluang hidup menjadi lebih panjang dan bisa menjalani masa kehidupan dengan baik tanpa gangguan penyakit. Jika jantung mulai terganggu, maka kualitas hidup pun menjadi turun. Dengan rutin berolahraga, banyak manfaat yang bisa langsung didapatkan. Selain itu, banyak juga manfaat olahraga yang bisa didapatkan di kemudian hari dalam waktu yang lebih panjang. Olahraga merupakan suatu gerakan olah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Olahraga misalnya berjalan, berlari, menari, berenang atau bersepeda, merangsang otot-otot dan berbagai bagian tubuh lainnya untuk bergerak. Olahraga merupakan obat ajaib yang bisa didapatkan dengan mudah dan murah tanpa biaya yang mahal. Namun, seringkali terabaikan sehingga menimbulkan beragam keluhan kesehatan. Meski begitu, tidak ada kata terlambat untuk memulai berolahraga. Berapapun usia kita, bukti ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat membuat kita memiliki tubuh yang lebih sehat. Demikian media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem peredaran darah. Khususnya adalah gangguan dan teknologi sistem peredaran darah pada manusia. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.